Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam program kita 3 menit penuh harapan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang jadilah tenang. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 dikatakan begini Bapak Ibu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah Bapak Ibu, pernahkah kita berada di titik di mana semua jalan seakan tertutup? Di depan kita ada lautan luas yang tak mungkin diseberangi, sedangkan di belakang kita ada bahaya yang mendesak. Dan tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Nah itulah yang dialami bangsa Israel di depan laut Teberaut. Mereka panik, mereka takut, mereka bingung, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi di saat krisis itulah Tuhan bersuara, "Diam, aku yang akan berperang." Nah, ayat ini adalah respon Tuhan atas ketakutan bangsa Israel saat mereka melihat pasukan Mesir mendekat. Kata diam dalam bahasa Ibrani bisa diterjemahkan sebagai tenang, tidak goyah, tidak bersuara karena percaya. Ini bukan sekedar keheningan fisik, tetapi ketenangan batin yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan sedang bertindak. Kalimat Tuhan akan berperang untuk kamu menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang menjadi prajurit utama. Dia bukan hanya memberikan strategi dari jauh, tetapi dia turun tangan, memimpin, dan menyelesaikan apa yang kita tidak mampu. Tuhan tidak pernah pasif ketika umatnya dalam bahaya. Nah, pernahkah Bapak Ibu mendengar kisah tentang prajurit bayangan? Dalam dunia militer modern, ada satu unit elit yang hampir tidak pernah terlihat, tapi selalu hadir dalam misi yang paling berbahaya. Tugas mereka adalah menyusup diam-diam, mensabotase rencana musuh, melindungi target penting tanpa target itu tahu dia sedang dilindungi. Bayangkan seorang diplomat penting sedang menghadiri konferensi internasional, dia berjalan tenang, memberi pidato, tersenyum kepada publik. Ia tidak sadar di atap gedung ada penembak jitu yang hendak menghabisinya. Tapi sebelum peluru dilepas, seseorang yang tidak dikenalnya sudah terlebih dulu menghentikan ancaman itu. Si diplomat itu tidak tahu ia sedang diserang. Ia juga tidak tahu bahwa seseorang sedang bertempur baginya di balik layar. Nah itulah yang Tuhan lakukan untuk kita setiap hari. Kita menjalani hidup kadang panik oleh masalah yang terlihat, tapi tidak tahu ada 1000 peperangan tak kasat mata yang Tuhan sudah menangkan sebelum mendekati kita. Musuh-musuh mencoba menjatuhkan kita, tapi Tuhan dengan strategi surgawi sudah membungkamnya bahkan sebelum kita sadar kita dalam bahaya. Dan ketika akhirnya kita sadar, kita hanya bisa berkata, "Tuhan, aku tidak melakukan apa-apa, tapi Engkau menyelamatkan aku." Nah itulah esensi dari Keluaran pasal 14 ayat 14. Bukan sekedar Tuhan menolong, tapi Tuhan menggantikan posisi kita di medan perang. Dia bertarung ketika kita tidak bisa, bahkan ketika kita tidak tahu ada peperangan yang sedang terjadi. Nah, apa kesimpulan dari firman Tuhan buat kita di pagi hari ini? Saat masalah datang bertubi-tubi, jangan buru-buru bertindak dari rasa panik. Tarik nafas dalam dan ingat Tuhan sudah melihat akhir dari peperangan kita. Latih diri kita untuk berkata, Tuhan yang akan bertindak. Bukan sebagai retorika, tapi sebagai gaya hidup. Dalam tekanan, fokuslah pada janjinya, bukan pada bahaya yang mengepung kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita dan shalom.